running. Oke, kita pilih satu, nanti komputernya juga generate. Kita pilih rock, sedangkan komputer pilih rock juga. Nah, maka dia akan tie. Dan nih kalau kalian lihat, dia ini ada invalid input ya. Oh, ini dia di sini juga dijalanin. Berarti kita nggak perlu pakai else-nya aja, teman-teman. Kita nggak perlu. Halo teman-teman, balik lagi di Nyoba Coding. Pada video kali ini kita mau bikin project rock, paper, scissor. Gitu, jadi nanti akan ada dua role ya. Ada si user sama ada si komputer. Komputer ini nanti kita akan gunain library dari random untuk mengacak yang dipilih apakah rock, paper, or scissor. Sedangkan nanti si user itu bisa memilih sendiri apa yang mau dia pilih gitu. Nah di sini saya juga gunain ada ASCII art ya. Ini ada rock, ada paper sama scissor. Kita bisa ambil aja dulu ya. Kita ambil dulu si kode ASCII-nya, lalu kita balik ke PyCharm dan kita buat project-nya. New Python file rock paper scissors.py. Oke, nah di sini kita simpan, kita ganti printnya dengan nama variabel yang misalnya rock sama dengan, terus ini paper, dan yang terakhir ini adalah scissors. Ini kita tambahin deh scissor art sama dengan oke, udah selesai. Nah sekarang kita buat projectnya. Kita buat title dulu seperti biasa, rock paper scissors game. Oke, nah di sini nanti kita buat tampilannya dulu aja kali ya. Print si user itu bisa pilih satu itu rock, lalu dua itu paper, dan yang terakhir tiganya adalah scissors. Oke, nah terus nanti untuk si komputernya itu kita butuh library dari si random ya teman-teman, karena nanti si komputer ini akan generate secara acak dia pilihnya apa. Import random. Nah terus kita buat pilihan untuk si user, jadi user underscore choice sama dengan input. Nah si user nanti hanya perlu inputin angka ya teman-teman, tapi balik lagi ke teman-teman, kalian mau buat programnya ini itu diinput sama usernya pilih berdasarkan alfabet atau berdasarkan angka gitu. Di sini karena saya gunain angka, jadi kita akan gunakan in gitu, supaya nanti dia akan ngevalidasi kalau yang kita input adalah angka. Input kita pilih your choice, kita kasih clue-nya adalah 1 sampai 3 gitu. Nah terus kita coba lihat dulu ya. Kayak muncul ya, rock paper scissors game. Nah ini kita bisa pilih. Nah sekarang kita kita buat variabel untuk si pilihan si user ya. If user choice-nya sama dengan 1, lalu elif user choice-nya sama dengan 2, terakhir elif user choice sama dengan 3. Nah kenapa ketika pilihan terakhir atau 3 kita tidak gunakan else? Nah karena khawatir nanti kalau misalnya kita di sini gunakan else, ini mau diinput apapun ini akan masuknya ke sini ya teman-teman. Soalnya kita inputnya 5. Nah 5 ini nanti tetap bisa divalidasi sebagai scissor. Makanya karena scissor ini masih punya pilihan yaitu 3, maka kita tidak gunakan else. Nah else-nya itu kita bisa gunakan seperti ini. Else print, kita kasih invalid input gini. Oke, nah sekarang kita buat generate si komputernya ya. Nah buat generate-nya gimana? Jadi ini kalian bisa tulis dimanapun bebas, yang penting sebelum inputan ya.
Jadi di sini misalnya saya bikinnya di sini ya. Jadi kita bikin random pick sama dengan, nah kita bisa gunain fungsi yang namanya random dot run in. Jadi nanti dia akan buat generate random integer. Nah ini dia butuh dua value teman-teman. Value pertama untuk startnya di mana, dan value kedua itu nanti stopnya di mana. Kita mau start di 1, lalu stopnya di 3. Jadi 1 itu nanti untuk rock, 2-nya paper, 3-nya scissor. Dah. Ini nanti setiap kali random picknya kita panggil, dia akan generate yang dipilih itu 1, 2, atau 3. Nah nanti kita validasi sebagai kalau komputer pilihnya 1 atau keluarnya 1, maka dia akan keluar rock, kalau 2 paper, kalau 3 scissor. Ini kita coba dulu testing ya. F komputer choice, kita panggil random pick, kita running ulang. Nah keluar 2. Kita coba lagi ya. 1, 3, 1, 3, dan seterusnya. Oke, kita nggak butuh ini. Nah sekarang kita lanjut di sini ya. Kalau misalnya si user choice-nya itu sama dengan 1 gitu. Nah ini nanti bisa jadi caranya ada 2 ya teman-teman ya. Bisa kalian gunakan logical operator, dan nanti kita bisa gunakan AND, atau kita bisa gunakan juga nested if. Jadi di dalam if nanti di sini ada if-nya lagi, ada validasinya lagi. Gitu. Nah untuk kali ini kita mau bikin menggunakan logical dulu aja kali ya. Jadi kita bisa tambahin AND kayak gini, and user choice-nya sama dengan 1. Kok user choice lagi? Pick random sama dengan 1. Jadi ketika usernya pilih 1 dan pick randomnya 1, maka kita akan panggil si rocknya 2 kali. Oke, jadi kita di sini bisa buat kayak gini, print. Kita pakai formatting biar lebih mudah. Nah kita panggil si rock art. Oke, jadi dia tampilin dulu si artnya dulu. Nah terus kita tambahin line baru, kita tulis versus, ini kita tambahin gini, your choice ini, terus baru kita tambahkan backslash n, baru tampilin artnya, baru tambahkan lagi backslash n lagi atau break line-nya, terus ada versus. Nah lalu kita tambahkan lagi backslash n untuk new line-nya, lalu kita panggil lagi si rock art kayak gini. Terus karena dia 1 dan 1, maka dia ini seri. Karena kalau seri kita bisa kasih dia tie gitu ya. Nah terus sekarang berarti kita lanjutin lagi. Ini kalian buat elif seperti ini. Nah berarti ini nanti dia ini buka section baru aja. Jadi ketika user choice-nya 2 atau ketika user choice-nya adalah 3. Ya, jadi di sini elif user choice-nya sama dengan 1, tapi random pick-nya ini sama dengan 2. Gitu. Nah, berarti user choice-nya tetap rock, sedangkan random pick-nya ini sekarang bukan rock lagi tapi jadi paper. 2 itu paper. Nah, kalau 2 itu paper, rock dan paper, berarti sekarang kita bilang komputer win. Nih. Nah, terus kita buat lagi satu lagi terakhir. Untuk si kalau user choice-nya 1 dan random pick-nya adalah 3. Itu. Nah, di sini bukan paper jadi scissor. Nah, sekarang kita buat si user win. Atau you win juga bisa. Gitu ya. Nah, ini nanti tinggal di sesuaiin lagi aja. Jika user choice-nya sama dengan 2, terus si random pick-nya itu nanti sama dengan 1. And random pick sama dengan 1. Kita ambil yang ini kayak gini. Nah, nanti kita ambil aja yang ini.
Oke, ini tinggal disesuaikan aja ya. 2 itu tadi paper dan rock, berarti di sini adalah user win. Ini kita kasih tanda seru aja kali ya biar semuanya seragam. Nah, sekarang ketika si Elif user choice-nya sama dengan 2 dan random pick-nya sama dengan 2 juga. Gitu, maka paper dan paper. Maka dia akan seri. Tie. Terakhir 2 dan 3. Di sini paper, di sini scissor. Ya, maka di sini dia akan bilang komputer win. Oke, yang rock sudah, paper sudah, sekarang terakhir yang scissor. Kita ambil lagi, kita paste di sini dan kita ambil yang ini. If user choice sama dengan 3 dan random pick sama dengan 1, maka dia akan tampilin scissor sekarang. Scissor art versus ini rock, maka ini komputer win. Oke, lanjut sekarang yang kedua. Elif user choice sama dengan 3 dan random picknya sama dengan 2. Scissor dan paper. Maka kita menang. User win. Oke, terakhir. Ini 3 dan 3. Ini scissor, di sini scissor, maka dia akan seri. Oke, nah kalau misalnya nanti usernya inputnya salah, atau misalnya tidak sesuai dengan apa yang udah kita kasih clue ya 1 sampai 3. Nah, karena sekarang strukturnya sudah berubah antara rock buat validasi sendiri, paper sendiri dan scissor sendiri, maka else-nya kita bisa tambahkan di setiap section condition. Seperti ini. Gitu. Dan sebenarnya kalau kalian nggak mau pakai else itu juga nggak ada masalah sih. Tapi nanti kalau misalnya kalian melakukan kesalahan input, maka dia tidak menampilkan apapun. Sekarang kita coba ya. Running. Oke, kita pilih 1. Nanti komputernya juga generate. Kita pilih rock. Dan sedangkan komputer pilih rock juga. Nah, maka dia akan tie. Dan ini kalau kalian lihat, dia ini ada invalid input ya. Oh, ini dia di sini juga dijalanin. Berarti kita nggak perlu pakai else-nya aja, teman-teman. Kita nggak perlu, ini kita juga nggak perlu. Kita running ulang ya. Oke, kita ulang, pilih paper. Oke, kita pilih paper, keluar gambar paper. Nah, setelah itu versus rock. Oke, user win. Gitu. Dah, sesimpel itu. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton dan kita akan ketemu di video berikutnya ya. Bye-bye.